Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan ya untuk materi. Kita akan bahas hari ini tentang Python, recursion atau rekursi ya, atau lebih dikenal dengan nama rekursif ya. Jadi kalau kemarin kita sudah bahas tentang function ya, tentang function, di mana function itu, memiliki tugas tertentu ya, untuk menyelesaikan tugas tertentu. Nah, kalau di rekursi atau recursion itu, eee, kita akan memanggil fungsi, ya, kita membuat fungsi lalu kita panggil fungsi tersebut, ya, untuk dimanfaatkan kembali. Nah, tujuannya apa? Nah, tujuannya ini adalah untuk jadi nanti kita akan, menyelesaikan beberapa soal, di mana soal tersebut itu bisa memanfaatkan, fungsi yang sudah kita buat lalu kita panggil lagi. Misal, nanti kita bahas tentang faktorial. Lalu, men-generate ya, bilangan Fibonacci ya, atau, bilangan triangular ya, yang intinya, nanti itu bisa kita gunakan untuk, eee, menampilkan atau, melakukan kalkulasi ya, perhitungan ya, untuk menampilkan suatu perhitungan tertentu ya. Jadi, apakah bisa Pak kalau tanpa rekursi? Bisa bisa, ya. Salah satu opsi nanti kita pakai yang namanya while ya, atau looping, looping for, looping while, atau looping dual, itu bisa. Tapi nanti kan kita bahas ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing, itu. Tapi secara struktur bisa dilihat di sini bahwa rekursi itu kita punya fungsi, lalu fungsi tersebut dipanggil kembali di dalam fungsi itu sendiri, ya. Dan tujuannya memang untuk memperkecil permasalahan yang kita punya. Jadi jika ada permasalahan yang besar, dia akan mampu memanfaatkan fungsi tersebut ya, untuk menjadikan, penyelesaian-penyelesaian ya, penyelesaian-penyelesaian terhadap kasus yang kita ingin selesaikan nanti. Lalu tidak lupa nanti dipanggil ya, di dalam parameter aktual, biasanya di sini ada parameter aktual, kalau di sini parameter formal, tinggal nanti kita masukkan nilai di sini, maka dia akan memanggil fungsi yang ada di sini dan di dalamnya ada fungsi lagi yang memanggil dirinya sendiri, gitu. Oke, ini outline-nya, kita akan bahas tentang metode perulangan, definisi rekursi, karakteristik rekursi, ya, kelebihan rekursi dan kekurangannya, lalu contoh kasus dan juga eksperimen mandiri, ya. Oke, metode perulangan. Kita bahas dulu yang pertama. Jadi metode perulangan itu, ada 2 sebenarnya ya, ada iterasi, ada rekursi. Nah, kalau iterasi seperti yang sudah kita pelajari ya, kita punya for, kita punya looping while, kita punya do while ya, dan lain sebagainya. Yang intinya dia akan, eee, bekerja secara iteratif gitu ya. Jadi ada tahap 1, tahap 2, tahap 3 ya, satu persatu gitu ya. Nah, kalau perulangan rekursi ya, nanti konsepnya ada 3 ini. Ada divide, ada conquer, ada combine ya. Nanti akan kita bahas lebih dalam lagi. Divide di sini memecahkan persoalan ke unit terkecil ya. Jadi kalau adik-adik masih ingat, rumusnya faktorial misal 6 faktorial gitu ya, di mana 6 itu adalah 6 faktorial 6 dikalikan 5 faktorial. Nah, formulanya kan n ya, n dikalikan n min 1 ya. Nah, ini kan berlanjut lagi ya, perlu untuk mencari 4 faktorial atau di bawahnya 5 faktorial. Lalu kita cari 4 faktorial, lalu kita cari lagi 3 faktorial. Tetapi di tahap-tahap sebelumnya kita masih juga melibatkan hasil perkalian sebelumnya. Maka di sini kita membutuhkan rekursi. Tentu sangat, ribet sekali kalau kita menggunakan iterasi, ya, berbeda konsepnya. Sehingga kalau di rekursi ada proses pembagian ya, pembagian. Lalu conquer itu, mendapatkan pecahan unit terkecil. Artinya nanti dari 6 faktorial itu kita yang inginkan adalah bisa,
menyelesaikan kasusnya hingga ke faktor terkecil, yaitu 1 faktorial, di mana 1 faktorial itu adalah 1, ya, sampai bilangan terkecil. Lalu kita combine, ya, combine jangan lupa yang combine tadi adalah mengalihkan semuanya. Sehingga kita mendapatkan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, ya. Ini akan ketemu nanti. Oke, definisi ya kita bahas lanjut ya, karakteristik, kelebihan, dan kekurangan rekursi. Nah, rekursi ini, suatu proses ya dalam prosedur untuk menjalankan prosedur itu sendiri. Nah, ini kalau saya berikan, contoh yang paling mudah, seperti, resep memasak dan koki yang memasak gitu ya. Jadi prosedur itu atau fungsinya itu adalah sebuah resep memasak. Nah, sedangkan rekursinya yang ada di dalam fungsi tadi, itu adalah kokinya. Dia memanfaatkan ya, prosedur itu untuk bisa memasak, ya, mengikuti resep. Makanya di sini tadi def, rekursi, di dalamnya ada rekursi, jadi yang di dalam ini adalah kokinya, yang function-nya prosedur ini adalah prosedurnya atau resepnya, gitu. Jadi si koki ini memanfaatkan prosedur, gitu. Oke. Nah, ini fungsi rekursif ya, dapat digunakan saat solusi sebuah persoalan bergantung pada solusi persoalan yang sama ya. Ini catatannya, jadi solusinya harus sama, konsisten. Jadi tidak boleh kalau n kali n min 1, n min 2, tidak. Sifatnya adalah, fix ya, jadi formulanya solusinya digunakan untuk, menyelesaikan persoalan yang sama. Ya, jadi 6 faktorial dicari, 6 kali n min 1. Maka kita ketemu, ketika mundur n min 1 maka dapat 5. 5 dikalikan lagi n min 1 ketemulah 4, dan seterusnya hingga bilangan unit terkecil, ya. Dan kita gunakan formula ini terus-menerus, n dikalikan n min 1. Oke. Nah, ini ya, jadi fungsi rekursif juga, digunakan untuk memecah persoalan ke dalam persoalan dengan ukuran yang semakin mengecil. Nah, kalau ada dilihat, bisa dilihat di sini ya, n-nya semakin lama semakin mengecil, ya, semakin mengecil. Ini sifatnya rekursif, ya. Jadi, jika kembali ke ketiga tahapan tadi, kita punya divide, conquer, combine, ya. Divide membagi, persoalan secara terus-menerus ke dalam bentuk yang lebih kecil. Conquer memecahkan persoalan yang sudah diperkecil hingga mencapai ukuran di mana ia dapat, dipecahkan sendiri, base scenario. Combine ya, menggabungkan pemecahan solusi dari seluruh persoalan hingga persoalan kecil hingga menjadi solusi untuk persoalan awal, gitu. Divide yang tadi rumusnya n kali n min 1. Conquer kita bisa mendapatkan base skenario-nya 1 faktorial. Combine kita bisa mengalihkan semua bilangan ya hingga ke base skenario-nya, ya. Oke. Nah, ini divide ya. Oke ya, n kali n min 1. Ini conquer bisa kita selesaikan hingga mendapatkan unit yang paling terkecil. Combine kita mengalihkan semuanya, ya. Sehingga nanti didapatkan ya berapa hasil perkalian dari 6 faktorial. Dan ini analogi yang paling mudah ya. Rekursi memecahkan persoalan menggunakan solusi yang sama hingga mendapatkan solusi unit yang terkecil ya, ada di sini. Ini yang besar, diperkecil lagi bilangannya, diperkecil lagi hingga dapatkan yang paling terkecil. Ya. Jadi satu kesatuan. Nah, kita bahas kelebihan rekursi. Kelebihan rekursi ya, fungsi rekursi membuat kode terlihat rapi dan terstruktur. Lalu sebuah task yang kompleks nanti itu bisa dipecah menjadi sub-sub masalah yang lebih sederhana. Lalu task yang berkaitan dengan sequence generation lebih mudah dengan rekursi, ya, daripada menggunakan iterasi. Artinya, seperti tadi, faktorial tadi ya, untuk mengenerate bagaimana bisa mendapatkan perulangan menggunakan rekursi, tapi dengan catatan bisa memecah, persoalan menjadi unit-unit terkecil.
Kekurangannya ya nah ini ya saya rasakan sendiri, terkadang logika di balik rekursi itu, sulit dipahami ya, tapi nanti saya akan jelaskan bagaimana memahami di balik rekursi itu. Jadi memang kalau dibaca seolah-olah memang function itu ya ditutupi oleh function itu sendiri gitu ya. Sehingga kalau kita membayangkan secara imajinasi itu agak kesulitan. Lalu terkadang, rekursi itu juga menghabiskan memori dan waktu, lalu jika ada bug, error, ya itu kadang sulit untuk dideteksi ya. Karena, fungsinya itu ada di dalam fungsi itu sendiri gitu ya, bukan bagian dari, baris kode per kode sequence ya, karena sudah tertutupi oleh function itu sendiri. Oke, nanti akan kita lanjut, membahas tentang, contoh penyelesaian kasus kasus rekursi ya.